Hai semua, balik lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat tote bag solid granny square. Jadi ini basicnya adalah solid granny square, dan saya juga sudah menghadirkan tutorialnya, cuma nanti kita bakal mulai lagi dari awal supaya teman-teman bisa tahu bagaimana cara membuat solid granny square yang sambungannya itu tidak terlihat ya. Nah, untuk tas ini ukurannya hasil jadinya itu kurang lebih untuk lebarnya adalah sekitar 29, kemudian untuk tingginya ini kurang lebih sekitar 35 ya. Jadi ini kemudian untuk lebar bawahnya itu kurang lebih sekitar 24 cm ya. Nah, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan di sini, saya menggunakan benang politik merek Onitsuga. Nah, benang ini jadi menggunakan warna hijau, saya siapkan sebanyak 2 buah. Kemudian benang warna krem politik juga, ini saya siapkan 1 buah. Jadi benang ini sudah pernah saya review di video sebelumnya, nanti teman-teman juga bisa cek videonya untuk bisa tahu karakteristik benangnya seperti apa. Kemudian jangan lupa korek api, karena benang ini mudah sekali pecah, jadi kita menyiapkan korek api supaya tidak pecah. Kalau gunting nanti benangnya bisa pecah dan itu bisa langsung naik ke atas pecahnya ya. Kemudian saya menggunakan juga jarum tapestry untuk menyelip-nyelipkan sisa benang, dan juga hakpen tulip gold. Di sini saya menggunakan ukuran 5/0, jadi yang ini. Dan seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Pertama kita buat magic ring. Jadi teman-teman untuk membuat magic ring ini bisa dengan menggunakan magic ring untuk solid granny square-nya, atau mungkin juga bisa menggunakan rantai ya. Di tutorial sebelumnya saya menggunakan rantai. Nah, untuk ini saya mencoba menggunakan magic ring. Jadi kita buat rantai sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian buat double crochet sebanyak 4. Kait benang, kemudian keluarkan 2-2. Keluarkan lagi 2-2 seperti ini, sambil agak ditarik ya. Kalau sudah, buat rantai sebanyak 2, kemudian buat lagi 4 double crochet, kemudian nanti rantai 2, buat lagi 4 double crochet, sampai kita memiliki 3 ya, 3 kelompok 4 double crochet di dalam magic ring. Ini sudah ada 3 kelompok 4 double crochet dengan di tengah-tengahnya ada chain space sebanyak 2. Kemudian ini juga kita buat rantai 2 terlebih dahulu, lalu yang terakhir di sini kita membuat 3 double crochet. Kalau sudah, kenapa hanya 3? Karena nanti kita bakal slip stitch di rantai yang ketiga dari rantai awal yang kita buat tadi. Jadi rantai ketiga ini kita anggap sebagai double crochet. Jadi ini kita slip stitch di sini ya, di rantai yang ketiga. Kemudian kita tarik benangnya supaya lingkaran di tengah ini bisa mengecil. Nah, jadi nanti seperti ini. Kemudian kita bakal buat slip stitch di chain space, di 2 chain space ini. Lalu kita buat lagi
rantai sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rantai yang ketiga nanti ini kita anggap sebagai double crochet ya. Kemudian kita buat 2 double crochet di dalam chain space ya, masih di dalam chain space. Setelah itu kita buat double crochet di setiap stitch dari double crochet yang sudah kita buat di sini. Nah, kalau sudah sampai ke langkah ini, teman-teman mungkin nanti bakal ingat dengan step by step yang kita lakukan di video sebelumnya. Jadi, di video solid granny square sebelumnya, kita juga melakukan langkah yang sama, membuat double crochet di setiap double crochet yang ada, di setiap stitch double crochet di baris bawahnya ya. Kemudian di setiap chain space kita akan membuat 2 double crochet, lalu 2 rantai, lalu 2 double crochet lagi, masih di chain space ya. Nah, setelah itu kita akan isi lagi setiap double crochet di sini dengan 1 double crochet di setiap stitchnya. Jadi nanti setiap baris di setiap sisinya itu akan ada penambahan 4 double crochet. Jadi di setiap sisi itu di baris yang kedua akan ada 8 double crochet. Nah, ini chain 2, lalu 2 double crochet lagi. Lalu kita isi lagi di setiap stitchnya ini dengan double crochet. Nah, ini satu baris nanti bisa saya berikan contohnya untuk teman-teman. Jadi nanti kita bakal tinggal meneruskan untuk baris berikutnya. Seperti ini. 2 double crochet, chain 2, 2 double crochet di setiap chain space atau di setiap ujungnya ya. Lalu kita isi, jangan lupa di sini persis di sebelahnya itu 1 double crochet di setiap stitchnya. Nah, seperti ini. Kemudian di atas rantai 3 kita isi 1 double crochet. Nah, karena tadi chain awal yang kita buat ini kan ada 5 ya tadi. Jadi yang 3 chain itu kita anggap double crochet, yang 2 chain sisanya ini adalah chain space-nya. Jadi karena di sini harus ada 2 double crochet, 2 chain 2 double crochet, dan ini baru 1 double crochet ya, satu rantai ini. Nah, kita akan buat double crochet lagi di sini. Jadi di bawahnya sini, masih di chain space-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita slip stitch di rantai yang ketiga. Nah, mudah-mudahan ini bisa jelas untuk teman-teman. Nanti untuk membuat baris berikutnya, kita bakal membuat 5 rantai lagi seperti sebelumnya. Jadi ini kita tarik lagi supaya bisa lebih mengecil. Nah, ini adalah solid granny square yang sambungannya itu tidak kelihatan. Jadi ini tidak akan terlihat nanti ketika semakin naik ke atas ya. Nah, seperti ini kita akan buat cara yang sama sampai dengan baris ke-9 untuk ukuran tas jadinya nanti seperti contoh di awal tadi. Tapi kalau teman-teman ingin membuat lebih besar, bisa membuatnya sampai dengan baris ke-10. Karena itu nanti tidak akan mempengaruhi ketika kita naik ke atas ya. Jadi silahkan buat ini sampai dengan baris ke-9 atau ke-10, atau jika lebih suka yang agak besar lagi, bisa membuat dengan baris 11 atau 12. Ini sudah ada 9 baris saya kerjakan, dan untuk ukuran diameternya di sini kurang lebih sekitar 21 cm.
Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat yang lebih besar lagi bisa, jadi nanti untuk barisnya bisa ditambah menjadi baris 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita akan merajut naik ke atas ini. Jadi supaya bisa rajutan ini naik ke atas, kita menggunakan cara, jadi harus ada yang kita lompati atau kita skip. Nah, di baris ke-9 ini jumlah total dari double crochet yang kita miliki adalah 36 double crochet. Nah, nanti kita akan kurangi 4 double crochet atau 4 stitch ya. Jadi tersisa 32 stitch. 32 stitch ini kita bagi jadi 2, yaitu 16 stitch ya. Nah, jadi nanti kita akan merajut sampai dengan 16 stitch, dan stitch yang ke-17 sampai dengan stitch ke-20 itu kita skip. Kita bakal rajut lagi, lompati masuk di stitch yang ke-21 dan seterusnya sampai di sini ya. Jadi nanti posisinya berarti begini ya. Jadi ini baris 1 sampai double crochet 1 sampai 16 kita rajut ya. Kemudian skip 4, lalu lanjut lagi sampai di sini sampai selesai di sini. Kemudian nanti itu akan berlaku sama di sini juga. 16 double crochet, skip 4 double crochet, masuk di stitch yang ke-21 dan seterusnya sampai di sini. Kita lakukan berulang ya sampai dengan nanti sebanyak 5 baris. Nah, ini kita mulai. Jadi kalau teman-teman di rumah ingin menggunakan penanda atau stitch marker bisa, tapi kalau misalnya dengan cara seperti ini juga bisa, silahkan ya. Jadi tidak perlu kita beri penanda, cukup kita hitung tadi ya. Jadi berapapun barisnya, berapapun jumlah double crochetnya, kita hitung dengan cara yang sama. Jadi dikurangin 4 stitch, kemudian sisanya itu dibagi jadi 2 ya. Nah, sekarang ini kita buat rantai 5. Caranya tetap sama, kemudian double crochet 2 kali di chain space. Lalu ini kita buat double crochet di setiap stitch sampai dengan stitch ke-16 ya. Jadi nanti teman-teman hitung double crochet di sini sampai double crochet ke-16, lalu nanti di double crochet 17 sampai 20 kita skip. Jadi ini diteruskan saja sambil nanti kita hitung kalau sudah sampai sudah hampir sampai di tengah-tengah ya. Memang akan lebih mudah kalau kita menggunakan stitch marker, jadi kita hitung lebih awal, kemudian diberi penanda. Tapi kalau misalnya teman-teman tipe yang sudah biasa tidak pakai stitch marker, kita hitung secara manual saja. Jadi apa namanya, sambil dirajut begini kita hitung ya. Nah, ini masih terus. Nah, ini kita hitung saja. Jadi double crochet yang di bawah ini, karena ini sudah hampir sampai di tengah-tengah ya. Jadi kita hitung saja. 1, jadi yang dihitung yang di bawah bukan yang di atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini sudah pas kita berada di baris di stitch yang ke-16. Berikutnya kita bakal lompat 4 stitch ya. Jadi dilompati 1, 2, 3, 4, kemudian masuk di stitch yang kelima. Jadi ini adalah stitch yang ke-21. Kita buat double crochet. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Kita buat double crochet sampai dengan di bagian chain space ini. Nah, ini kita sudah hampir sampai di bagian paling ujung, yaitu di chain space. Kita isi 2 double crochet, kemudian 2 chain, 2 double crochet.
Jadi nanti hasil akhirnya untuk sisi bagian ini adalah seperti ini ya. Nanti dia akan lama-lama ke atas begitu. Nah, ini kalau kita hitung termasuk dengan 2 double crochet di chain space, maka di sisi ini, di tempat sebelum kita skip ini, masing-masing, jadi di sini bagian ini sama di sini itu ada 18 stitch atau 18 double crochet. Jadi nanti ketika teman-teman merajut semakin ke atas ya, itu untuk memastikan apakah ini sudah betul ya, teman-teman bisa menghitung di sisi ini harus ada 18 double crochet dan juga 18 double crochet karena 16 stitch tadi ditambah dengan 2 double crochet yang ada di chain space, jadi totalnya 18. Dan itu nanti akan mengikuti atau menyesuaikan ketika teman-teman mungkin barisnya lebih dari 9, jadi alasnya lebih dari 9 baris ya. Apakah itu 10, 11, sampai 12 atau mungkin lebih besar lagi. Nah, seperti ini kita lanjutkan untuk merajut di sisi kiri, bawah, kemudian kanan juga. Ini sudah sampai di baris yang ke-10. Jadi, nah ini sudah selesai. Nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan berlanjut di bagian ini dengan cara yang sama, tetap kita slip stitch di chain space di sebelah sini, kemudian rantai 5, lalu 2 double crochet dan dilanjutkan dengan double crochet di setiap stitch di sini. Nah, kita sudah mulai mengisi setiap stitch di baris yang ke-11 ya, berarti ini masuk ke baris 11. Dan ini ketika sampai di bagian ini kita akan tetap skip 4 stitch ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada 1, 2, jadi di sebelum tempat yang ada skipnya ini 1, 2, 3, 4 kita skip tetap 4 stitch ya. Jadi 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri seperti ini. Kemudian kita bakal masuk di stitch yang sebelahnya lagi atau yang kelima. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi dengan cara yang sama, dan nanti kalau teman-teman sudah sampai di bagian ini, sebelah sini juga akan melakukan cara yang sama. Jadi kita skip 4 stitch di sini, jadi 2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Ya, nanti di sini juga begitu, kita skip 2 di sebelah kanan, 2 di kiri, jadi ada 4 stitch. Kemudian kita lanjutkan dengan cara yang sama sampai dengan baris ke-14, kemudian nanti kita bakal ganti warna benang.